Kabar mengejutkan datang dari orang yang selama ini zalim padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Jadi ini energimu, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik ya. Dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini teman-teman, kabar mengejutkan datang ya dari orang yang selama ini zalim kepadamu. Oke, fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya King of Cups. Ada Raja Cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka terkait ya energi dari seseorang yang mungkin aku katakan teman-teman ya selalu zalim kepadamu. Jadi memang orang ini ketika dia zalim dia senang. Apalagi dia berhasil ya menzalimi kamu lah ya kan. Ketika dia berhasil untuk membuat kehidupan kamu menjadi berantakan, ketika dia berhasil membuat kehidupan kamu menjadi susah ya. Dan bahkan banyak hal yang sudah dia lakukan untuk menzalimi kamu, dan mungkin bermacam-macam ya teman-teman. Ada yang mungkin zalim tadi dengan cara memfitnah ya, mengadu domba, dan bahkan mengirimkan black magic ya. Jadi memang dari situasi dan kondisi ini tentu kondisi kehidupan kamu selama ini cukup nggak nyaman, nggak tenang banget, karena seakan-akan mereka tuh selalu menghantui kehidupan kamu, selalu membayang-bayangi kehidupan kamu teman-teman ya. Ini juga yang membuat kamu bingung gitu, kenapa nih ya, kenapa sih kok ada orang yang zalim seperti itu ya. Kita akan lihat nanti teman-teman faktor penyebabnya apa yang membuat seseorang kok selalu mengusik kehidupan kamu lah ya, selalu zalim kepada kamu. Nah kemudian aku punya Eight of Wands, 8 tongkat. Kamu percaya tidak bahwasanya setiap perbuatan apapun pasti bakal menuai karmanya ya. Karma apa? Ya ketika dia berbuat baik maka karma yang datang adalah karma baik, dan ketika dia melakukan hal yang zalim maka karma yang didapatkan nantinya akan dituai adalah karma yang buruk. Jadi itu tergantung dari apa yang dilakukan ya, karena ibaratkan semesta ini seperti pantulan ya, seperti cermin yang akan memantulkan segala perbuatan yang dilakukan dan wajib untuk dipertanggungjawabkan ya. Nah ketika selama ini kamu sudah cukup-cukup banget teman-teman yang merasakan mungkin ya beberapa penderitaan lah ya, kita katakan seperti itu ya teman-teman ya, dan pada akhirnya kemenangan, dan pada akhirnya kamu akan lihat, benar-benar melihat dengan mata kepala kamu sendiri teman-teman. Dan ini kejadian yang sangat mengejutkan. Kenapa? Karena orang yang zalim di sini, kalau dikatakan mungkin kehidupan dia lebih baik daripada kehidupan kamu yang mungkin seperti itu, dan mungkin juga kebalikannya juga ada ya, kehidupan dia lebih buruk daripada kehidupan kamu. Nah ketika kehidupan dia selama ini mungkin lebih baik daripada kehidupan kamu, kehidupan apa? Sosialnya mungkin, kehidupan ekonominya mungkin ya. Maka seketika ketika karma buruk itu akan terjadi terhadap kehidupannya, maka hal yang sangat mengejutkan ini akan benar-benar menjadi sebuah ancaman besar bagi kehidupannya. Ketika apa yang mungkin dia miliki itu akan hancur seketika. Ya,
Ini juga ada kaitannya sih dengan yang namanya apa, kesombongannya mungkin. Selama ini dia sombong, ya, suka menghina, merendahkan kehidupan orang lain, melihat kehidupan mungkin orang lain itu susah, mungkin juga kamu di situ teman-teman dia direndahkan, ya. Dan ketika dia mungkin iri dan kita terhadap kehidupan kamu, ya mungkin karena kehidupan kamu lebih baik. Tetapi mengapa ini orang kok masih jolim terhadap kehidupan kamu? Ternyata lagi dan lagi dia tidak suka, tidak senang melihat kebangkitanmu, ya. Melihat kamu sukses berhasil, dia tidak senang, teman-teman. Oke, ya kalau bisa dia nih yang sukses aja nih. Dia yang bahagia aja nih, teman-teman. Ya, oke. Ini kita ketika kita berbicara terkait dengan energi orang-orang yang jolim ya, teman-teman. Dan ini nggak menutup kemungkinan di segala energi ya. Ini bisa terjadi di dalam sebuah hubungan asmara juga bisa, rumah tangga, keluarga ya, teman-teman. Ya, kemudian bertetangga, di dalam pekerjaan, usaha bisnis kamu. Jadi kalau dikatakan banyak orang-orang yang toksik, ya seperti itulah, ya. Dan kamu harus lebih bersabar juga sih menghadapi energi-energi seperti ini, teman-teman. Ya, karena apa? Karena nggak ada artinya juga sih ketika kamu terlalu meladeni banget segala hal yang mereka lakukan terhadap kehidupan kamu ya. Hanya akan membuang-buang energi positifmu meskipun memang perlakuan buruk jolim yang mereka lakukan ini cukup menyulitkan kehidupan kamu. Tetapi kan roda kehidupan itu berputar dan karma itu pasti bakal terjadi. Ketika kamu yakin ya dengan adanya Tuhan, teman-teman, tentang adanya karma, maka inilah yang akan kamu dapatkan. Sebuah kabar yang sangat mengejutkan, ya. Oke, nah kemudian dari kartu berikutnya, aku punya Knight of Swords. Kesatria pedang di sini muncul hadir, teman-teman. Kesatria pedang ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana nantinya ya kehidupan kamu setelah terzolimi ya. Seperti itulah ya. Teman-teman akan mulai bangkit dari segala keterpurukan. Oke. Nah, itu tadi ketika memang kamu terpuruk, tetapi ketika kondisinya keadaannya terbalik ya, mungkin kehidupan kamu lebih senang dan kehidupan orang ini yang mungkin selalu jolim, teman-teman, kehidupannya lebih susah daripada kehidupan kamu ya. Kalau aku melihat seperti ada indikasi ya, iri dengki, teman-teman, tidak senanglah dengan segala pencapaian kamu ya, dan selalu saja membuat yang namanya sebuah propaganda buruk negatif terhadap kehidupan kamu, teman-teman ya, seperti itu. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya ini, ada Six of Pentacles. Ketika karma itu benar-benar nyata dan terjadi, teman-teman, dan sebuah kabar mengejutkan itu akan kamu dengar ya dalam waktu dekat ini, maka yang akan terjadi di sini adalah terkait dengan energi dari dia yang bakal datang mungkin untuk meminta maaf ya. Mungkin meminta maafnya di sini secara nggak langsung ya, bisa jadi melalui perantara yang lain, orang lain, teman-teman, untuk menyampaikan perihal tentang bagaimana keadaan kamu sekarang, bagaimana kondisi keadaan dari orang yang sudah jolim terhadap kehidupan kamu selama ini. Ya bisa jadi mantan pacar, mantan suami, ya mantan istri, gitu teman-teman. Ya kehidupannya benar-benar sudah benar-benar sangat memperhatinkan, ya memprihatinkan. Mohon maaf, ya sehingga bisa jadi permintaan maaf yang ingin disampaikan tersebut karena kondisi dia itu sudah tidak memungkinkan untuk bertemu langsung dengan kamu. Ya mungkin di satu sisi malu, ya ataupun mungkin karma itu membuat dia jatuh sakit, lumpuh total, hancur total, teman-teman. Jadi seperti itu, ya. Nah, kemudian aku punya Two of Pentacles. Aku punya dua koin. Dua koin sebagai energi penutup, teman-teman. Ya, yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk tetap bisa saling memaafkan, teman-teman. Ya, enggak apa namanya? Bukan hak kamu untuk mengadili seseorang karena yang namanya karma ya itu pasti tetap akan berjalan. Jadi nggak usah khawatir ketika kamu masih melihat juga dia saat ini masih baik-baik saja, teman-teman. Ya karma itu pasti akan segera datang, ya tidak saat ini, esok ataupun lusa. Jadi seperti itu. Jadi tetaplah lakukan hal yang terbaik dan doakan hal yang baik. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini, teman-teman. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.